Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sakit bukanlah derita, ku jalani dengan lapang dada. Ku rasa memanglah tak ada, terasa hampa. Hati menangis, batin tak bicara. Hatiku hancur berkeping-keping, tubuh lemah yang sedang berbaring. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendam bersama saya Afriko Zuhri. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha. Nah, kalau tadi kita sudah bagaimana sih sebetulnya kesiapan gitu ya, dan bagaimana untuk mengantisipasi agar mungkin wabah yang kembali mungkin tidak akan terjadi lagi mungkin di tahun ini ya, apalagi sudah menjelang Idul Adha itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Imam sendiri untuk sapi yang saat ini untuk bibit yang sudah ada ataupun hewan ternak yang memang dipersiapkan untuk Idul Adha ini sendiri, apakah masih terus dilakukan pemeriksaan dan juga pemantauan kesehatan gitu Pak? Kalau untuk sapi yang untuk persiapan kurban, kita selalu persiapkan untuk kesehatannya, kita untuk pemantauan. Mungkin kalaupun ada kelainan, mungkin kami langsung menghubungi dari pihak dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan. Ya, dinas ketahanan pangan. Jadi karena posisinya sapi yang kita datangkan yang selama ini di kebun ya, di kebun terus kita mau pakai ini kan sebelum dipotong itu kan mungkin kita kumpulkan dulu seperti ini. Tapi untuk saat ini kan tidak langsung kami kumpulkan karena untuk mengantisipasi siapa tahu seperti yang sudah pernah terjadi kan itu. Makanya terutama sekarang kan musim juga kurang bersahabat kan dari cuaca ini. Jadi kalau kita bawa langsung ke kota kondisi seperti ini mungkin sapi bisa drop. Terutama masalah fisik mereka kan selama ini mungkin dia hidup di bawah sawit yang rumput begitu banyak hijau. Nah, ini hidup di kota kan repot ya. Iya, benar. Apalagi kalau di kota ini sendiri memang sudah minim gitu ya Pak, untuk lahan sendiri ya dari peternakan sendiri. Nah, kalau untuk hewan-hewan ternak yang didatangkan mungkin menjelang Idul Adha ini sendiri, nantinya apakah ada karantina dulu atau seperti apa sistemnya sebelum langsung disalurkan gitu ya kepada masyarakat? Kita dicek dulu ya, cek kesehatan. Kalau memang dia kondisi sehat, dia langsung diantar. Oh, langsung diantarkan gitu ke ya? tempat sasaran. Ya. Karena memang kalau kondisi saat ini hewan ternak masih tersebar di berbagai daerah juga gitu ya. Dan memang untuk masyarakat yang langsung memesan langsung datang nanti pada saat hari atau mendekati langsung dikirim gitu ya Pak? Iya, langsung. Oke. Nah, kalau dari di Kota Bengkulu ini sendiri Pak, kalau kita melihat untuk kasus mungkin sudah 0 gitu ya. Tapi di Bengkulu saat ini sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian masyarakat khususnya para peternak saat ini yang betul-betul diperhatikan oleh dari Dinas Peternakan khususnya saat ini dan menjelang Idul Adha saat ini? Jadi kita sebetulnya terus melakukan semacam surveillance ya, surveillance penyakit. Kita terus memantau kondisi ternak kita dan kita juga mengedukasi para peternak kita bahwa kalau ada kelainan ataupun yang dirasa kasus sakit pada ternaknya, kita himbau agar segera melaporkan ke kita, ke petugas lapangan jadi, langsung ke dinas juga jadi. Kenapa? Karena kita berpikir kalau ada satu kasus tidak segera ditangani, nanti kalau udah sempat betul-betul penyakit menyebar luas itu lebih susah lagi. Iya, benar. Untuk mengatasinya. Jadi maka kita selalu sampaikan jangan sampai terlambat. Ada kelainan langsung beritahu kita. Biar segera kita sama-sama tangani. Kita kalau memang sakit kita obati gitu. Kalau memang ragu kita ambil darahnya, kita ambil sampel lain, kita kirim ke lab
laboratorium Balai Veteriner Lampung. Kita ke Lampung ngirimnya. Ke Lampung untuk ngirim untuk Jadi, pemeriksaan labnya untuk ya, Pak? pemeriksaannya. Jadi nanti dengan ada pemeriksaan secara laboratorium itu akan memastikan betul ada penyakit apa enggak gitu kan. Jadi tidak lagi mengira-ngira. Nah, jadi biasanya kalau memang sudah betul-betul penyakit, jadi nanti mulai dari pemerintah kota, provinsi, dan Lampung sampai Jakarta juga berpikir untuk bisa mengatasi itu gitu ya. Benar. Jadi Nah, kalau- PR bersama jadinya benar. kan. Ini menjadi PR bersama, mengingat jangan sampai ini terjadi kembali gitu ya Pak. Ya. Nah kalau kita melihat mungkin saat ini dari Dinas Peternakan sendiri sudah melakukan edukasi kepada masyarakat gitu dan mengingatkan ya untuk para peternak sendiri agar mungkin menginfokan jika terjadi sesuatu gitu pada hewan ternaknya. Nah sebetulnya menjadi kendala saat ini ada nggak sih Pak? Mungkin kendala dari dinas sendiri atau kendala dari para peternak sendiri? Ada memang itu ya keterbatasan sarana prasarana kita ya. Jadi memang ya namanya kondisi ekonomi sekarang ini apalagi para peternak kita tahun-tahun lalu terpuruk ya dengan kasus itu. Jadi mereka secara ekonomi kurang mampu untuk melakukan pengobatan atau pemberian vitamin secara mandiri ya. Jadi berharap kita banyak subsidi yang banyak dari pemerintah gitu, pembelian obat-obat vitamin gitu, obat cacing dan lain-lainnya. Nah, kita sendiri dari pemerintah punya keterbatasan untuk mencukupi itu. Nah, jadi memang itu menjadi pemikiran juga bagi kita mulai dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat nantinya ke depan. Bagaimana kita bisa betul-betul membantu peternak kita ini dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para peternak kita ini. Kalau untuk di Bengkulu sendiri ada berapa peternak yang sudah terdata saat ini Pak? Kalau kita di Bengkulu sebetulnya yang mulai dari peternakan rakyat ya, yang skala 1-2 ekor sampai 5 ekor itu masih cukup banyak. Ada sekitar 300-an peternak masih 300 ada. peternak. Ya. Oke. Nah untuk solusi sendiri dari kendala yang mungkin tadi selain sarana prasarana atau kendala-kendala yang lain, apakah sudah ada solusi yang mungkin sudah terfikirkan atau mungkin sudah direalisasikan saat ini Pak? Ada, masih tetap kita melakukan penganggaran baik dari APBD kota ya, walaupun hanya sekedar sedikit kita lakukan penganggaran sebisanya. Namun pelayanan kita masih karena sedikit, kita masih terbatas kepada yang ada kasus dulu. Oke. Nah, udah kasus dulu baru kita ini kan. Artinya karena itu tadi jangan sampai nanti ada kasus obatnya nggak ada lagi gitu Iya, kan. benar. Jadi memang saat ini difokuskan dengan untuk kasus-kasus terlebih Kasus-kasus dahulu. ini kan. Iya. Itu yang segera kita selesaikan dulu kan. Karena memang kalau kita mengingat saat ini jangan sampai kasus ini terulang lagi gitu ya Pak. Apalagi kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah banyak peternak yang merugi juga gitu ya. Mungkin masyarakat Bengkulu khususnya saat ini. Nah kalau dari Pak Imam sendiri dengan edukasi-edukasi yang mungkin sudah diberikan oleh para dari dinas sendiri atau mungkin dari instansi-instansi yang lain juga gitu berkaitan dengan peternak ini. Nah apakah ada apa ya hal-hal yang memang saat ini masih menjadi kendala sendiri dari para peternak, sebetulnya kendala seperti apa gitu? Kalau khususnya para peternak, ini terutama masalah bibit ya sebenarnya kan. Kembali ke masalah bibit. Karena peternak sendiri itu belum tentu semua peternak itu paham mana yang bibit super dan mana yang bibit tidak super. Karena dianggapnya mereka asalkan ini dilihat hanya sepintas itu udah bagus, sudah dipiara. Padahal pertumbuhannya belum tentu. Makanya dengan adanya bimbingan dari dinas sendiri, kalau memang ini kan istilahnya itu, kita berharap gitu, dari pihak dinas itu untuk bisa membimbing terutama dalam pembelian bibit atau pengadaan bibit supaya kita bisa lebih baik. Nah, karena harapan kami tidak ada lain kecuali petani ini harus sukses. Oke, baik. Mungkin itu kurang lebih kendala yang mungkin dihadapi oleh para peternak saat ini. Kita akan break kembali, Pak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih di program acara Berendo. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.